Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agung Krisnaditya dalam sesi mata kuliah Sosiologi Industri ya. Kita kali ini akan membahas bagaimana sistem-sistem hubungan sosial dalam industri dan bagaimana juga teman-teman bisa mengetahui setidaknya ada perbedaan antara hubungan sosial dalam proses produksi, baik itu dalam bentuk hubungan formal dan juga hubungan sosial yang berbeda tentunya dengan hubungan formal. Mengapa pada kali ini menurut saya penting untuk kita pelajari terkait dengan perbedaan antara hubungan formal dan hubungan sosial dalam proses produksi? Karena dalam perkembangan sistem-sistem sosial dalam industri modern, kedua hubungan sosial ini cenderung untuk berkembang dalam dua jalur yang terpisah, meskipun tetap ada hubungan antara kedua ini. Dan jenis yang pertama itu jenis hubungan formal dalam produksi. Bisa dikatakan jenis hubungan ini lebih stabil dan lebih tahan dibandingkan jenis hubungan sosial dalam kerja. Di sini teman-teman perlu mengetahui dulu dua jenis ini yang berbeda. Jenis pertama adalah hubungan formal dalam produksi, dan yang kedua adalah hubungan sosial dalam kerja. Hubungan formal dalam produksi diakibatkan oleh hak-hak individual yang diterima secara sosial untuk ikut dalam proses produksi dan untuk mendapatkan bagian dari hasil-hasilnya. Jadi dalam satu masyarakat primitif yang berdasarkan pertanian contohnya, hak untuk menguasai tanah yang subur dan untuk mendapatkan bagian dalam hasil-hasil pertanian tergantung pada keanggotaannya dalam suatu keluarga. Hubungan formal dalam produksi di masyarakat yang seperti itu serupa dengan hubungan sosial di dalam sebuah keluarga. Ini berarti bahwa bisa dikatakan pemimpin dari hubungan ini adalah seorang kepala keluarga. Dan kepala keluarga ini memiliki kewajiban yang sama dan harapan yang sama terhadap setiap anggota keluarganya. Dan tentunya kewajiban-kewajiban ini sangat berkaitan dengan bidang ekonomi. Ini teman-teman akan mempelajari setelah penyampaian dari saya ini. Ada 3 jenis sistem produksi berdasarkan perbedaan historis dan juga bagaimana ketiga perbedaan ini. Meskipun kalau dalam video ini akan sangat panjang untuk dijelaskan, saya harapkan ini menjadi pendahuluan bagi teman-teman untuk mempelajari secara mandiri 3 perbedaan dari sistem produksi. Dari yang pertama adalah sistem gilda, lalu yang kedua sistem parting out, dan juga yang ketiga adalah sistem pabrik, di mana masing-masing perbedaan ini menentukan syarat-syarat bagi anggotanya untuk memasuki proses produksi dan menentukan hak-haknya dalam pembagian hasilnya. Inilah mengapa akan ada perbedaan sistem hubungan formal dari setiap perbedaan ketiga sistem ini. Nah, di sini bisa teman-teman ketahui untuk yang hubungan formal sangat terkait dengan bagaimana suatu produksi itu dijalankan, bagaimana dalam sebuah proses produksi yang melibatkan manusia itu akan ada perbedaan perlakuannya, tergantung dari sebagaimana teman-teman sudah pelajari di pertemuan minggu lalu, perbedaan dari perannya, statusnya, dan juga posisinya di dalam sebuah struktur sosial. Nah, ketika teman-teman mempelajari bagaimana suatu bentuk sistem produksi itu berjalan, sambil nanti setelah penyampaian saya ini, saya harapkan teman-teman mulai mencari sendiri, belajar mandiri terkait perbedaan dari sistem gilda, sistem parting out, dan sistem pabrik dalam proses produksi.
Dan hubungan formal ini juga akan menjadi relasi terhadap hubungan sosial dalam kerja. Nanti kita akan mempelajari apa perbedaannya dan juga relasi antara hubungan formal terhadap hubungan sosial ini. Saya lanjutkan ke hubungan sosial dalam kerja. Adalah hubungan yang dimasuki oleh orang-orang berdasarkan pergaulan mereka. Poinnya adalah pergaulan mereka di dalam proses produksi. Jadi di sini bukan lagi karena peran mereka apa, apakah mereka sebagai pekerja atau pemilik modal, itu ya masuknya ranahnya ke relasi formalnya. Tapi jika kita melihat pada relasi sosialnya, itu berkaitan dengan aspek pergaulan mereka, relasi sosial mereka sebagai sebuah entitas makhluk sosial, bukan lagi sebagai para orang-orang yang punya peran dalam proses produksi ataupun status mereka dalam proses produksi. Seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi, dalam masyarakat pertanian contohnya, orang tentunya ketika mereka bekerja dalam sistem pertanian, mereka harus bekerja secara berpasangan ataupun regu ataupun kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok manusia yang seperti ini, contoh terdekatnya adalah keluarga, di mana dalam relasi-relasi keluarga, hubungan-hubungan kerjasama dan juga terkait juga dengan bagaimana kerjasama itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan secara rutin karena terkait dengan musim-musim tertentu, entah itu musim tanamnya dan juga musim panennya. Nah, hubungan sosial kerja dalam relasi kerja ini cenderung ditentukan oleh teknologi dan pembagian tugas dalam proses produksi. Misalnya, ambillah contoh sebuah perkakas yang digunakan untuk dalam proses produksi. Orang-orang yang membentuk suatu jenis hubungan sosial di mana mesin-mesin itu digunakan, terjadi hubungan-hubungan sosial di dalamnya. Dibandingkan hubungan formal, cara-cara hubungan sosial ini lebih bersifat langsung atau primer. Maksudnya di sini adalah bagaimana hubungan-hubungan sosial itu bukan lagi seperti hubungan yang terbatas pada keperluan orang itu terkait perannya, terkait status mereka dalam pekerjaan. Tidak hanya terbatas di sana saja. Ambillah contoh misalnya teman-teman yang bekerja dalam suatu perusahaan atau suatu pabrik, entah itu dalam posisi sebagai pekerja pun terhadap sesama pekerja ataupun yang lebih tinggi dari pekerja tingkat terbawah itu, tentunya relasi teman-teman dalam tujuan untuk memenuhi kewajiban teman-teman, ya relasinya hanya terbatas, yaitu dalam ranah-ranah produksi itu saja. Bagaimana cara untuk bekerja yang bisa menghasilkan hasil yang barangkali sama dengan rekan kerjanya, atau juga tidak akan jauh berbeda atau melenceng dari apa yang mereka kerjakan secara rutin sebagai seorang pekerja. Tetapi jika dalam hubungan sosial ini ranahnya jauh lebih luas. Itulah mengapa dikatakan ranah relasi hubungan sosial ini bersifat primer, bisa langsung masuk ke kebutuhan mereka. Dalam hal ini adalah bisa saja kebutuhan primer mereka sebagai makhluk yang memang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka merasa bahwa saya menjalin relasi dengan orang yang ada di dekat atau di sekitar saya karena memang saya ingin membantu apa kebutuhannya, dan secara timbal balik saya juga ingin kebutuhan saya dibantu oleh orang yang saya bantu itu. Nah, ini jika mungkin perspektifnya adalah mungkin teori pilihan rasional. Tapi kita kembali dalam paradigma fisiologi industri hari ini. Setelah tadi sudah saya jelaskan terkait relasi sosial, dan jika kita kembali melihat dari relasi formal,
Kedua jenis hubungan ini jika dihubungkan satu sama lain dalam berbagai cara, bisa menunjukkan bagaimana hubungan formal dan hubungan sosial bisa saja meliputi orang-orang yang sama atau berbeda. Tetapi juga ini tergantung dari sifat dari sistem produksi. Nah, ini teman-teman harus memahami perbedaan antara sistem produksi gilda putting out dengan juga sistem pabrik. Karena ketiga jenis yang berbeda ini sangat terkait dengan bagaimana aspek historisnya, bagaimana pembagian kerja, dan juga bagaimana hasil-hasil produksi itu ingin dicari. Kembali kita coba telusuri lebih lanjut. Bagaimana contoh yang sudah saya gunakan tadi dalam masyarakat pertanian. Bisa dikatakan relasi masyarakat pertanian yang sederhana karena kedua jenis relasi formal dan sosial itu digabung di sana. Orang yang bekerja tidak hanya statusnya atau perannya sebagai seorang ayah dalam keluarganya, tetapi juga ayah dalam sebuah keluarga itu terlibat langsung dalam proses produksi. Di lain pihak, dalam sistem industri, jarang sekali hubungan sosial itu digabung dengan hubungan formal. Seperti misalkan dalam sistem pabrik, bisa saja seorang buruh tidak akan kenal siapa majikan dia, siapa atasan dia. Yang penting dia tetap bekerja sebagaimana kewajiban yang diharuskan kepada dirinya. Inilah mengapa pemisahan kedua jenis hubungan formal dan sosial ini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam sistem-sistem industri dan juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, walaupun kedua jenis hubungan formal dalam sistem produksi cenderung untuk menciptakan sebuah hubungan sosial dalam situasi kerja, tapi bisa saja ini menciptakan suatu perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya di bawah hubungan formal dalam industri, orang bisa saja membentuk hubungan sosial yang bisa dikatakan lebih banyak variasinya dengan sesama buruh. Mengapa bisa dikatakan demikian? Hubungan sosial antar karyawan dalam suatu unit produksi, misalnya dalam sebuah pabrik, sangat berbeda dengan unit produksi yang lainnya. Misalkan dalam unit produksi perakitan, misalnya dalam sebuah pabrik, akan berbeda dengan hubungan sosial yang dalam unit yang lainnya. Misalnya apakah unit pengemasan misalnya ataupun unit distribusi. Tetapi juga perbedaan hubungan sosial yang berbeda ini, perbedaan hubungan formal, hubungan sosial yang berbeda ini antara dua unit produksi yang berbeda, seperti contoh tadi antara unit perakitan dan unit distribusi yang biasanya berbeda karena memang kewajiban mereka berbeda, tetapi mereka tetap terikat dalam hubungan sosial yang sama karena ada tujuan-tujuan yang harus mereka penuhi berkaitan juga dengan hak-hak yang akan menjadi imbalan dari hasil kerja mereka. Bisa saja juga relasinya dibalik, yaitu hubungan formalnya berubah tetapi hubungan sosialnya tidak berubah. Atau yang bisa diambil contoh nantinya, teman-teman lihat bagaimana perubahan dari sistem lama, sistem gilda, dimana sedikit saya jelaskan sistem gilda itu adalah bagaimana unit-unit produksi itu masih dikuasai oleh orang-orang yang memang pakarnya dan tidak ada perbedaan berdasarkan perbedaan unit-unit produksi dalam suatu pakar, atau bisa dikatakan pandai-pandai besi dan pandai-pandai yang lainnya dalam istilah Indonesianya. Mereka melakukan semua proses produksi dari awal hingga mencapai produk akhir, berbeda dengan sistem produksi pabrik yang biasanya menggunakan sistem
bagaimana yang ditemukan oleh seorang Henry Ford yang memisahkan setiap unit-unit produksi dengan tujuan pada akhirnya bisa mempercepat proses produksi dan memberikan imbalan terhadap hasil-hasil produksi yang secara kuantitas itu bisa banyak, tetapi secara kualitas itu tetap bisa terjaga. Inilah mengapa bisa dikatakan peraturan hubungan formal seringkali tidak berubah secepat dan sesering hubungan sosial. Bisa saja ada 4 atau bahkan 5 jenis hubungan formal yang pernah ada dalam sejarah. Tetapi juga perlu diketahui bahwa perubahan dalam hubungan formal ini biasanya disertai dengan perubahan dalam sistem produksi yang cukup besar dalam masyarakat. Baik itu salah satu contohnya misalnya dalam revolusi industri, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi pertemuan sebelumnya, bagaimana ada kaum Luddite yang memang adalah orang-orang yang tidak ataupun belum bisa menerima perubahan-perubahan dari mesin-mesin produksi baru yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengefisienkan suatu produksi, tetapi ketika mereka tidak bisa menerima, tentunya akan mengakibatkan hubungan-hubungan formal dalam proses produksi ini menjadi ada perubahan. Inilah mengapa jika dibandingkan dengan perubahan dalam hubungan sosial, biasanya hanya mempengaruhi orang-orang yang terlibat seperti para buruh dan tidak mengakibatkan perubahan terhadap sistem produksi secara keseluruhan. Sistem produksi akan tetap berjalan, yang berubah hanya relasi-relasi antar buruh, baik itu karena ada jumlah buruh yang berubah, misalnya apakah ada jumlah buruh yang keluar dan masuk yang berbeda, biasanya mengakibatkan setiap buruh itu mereka akan punya relasi sosial berbeda antar buruhnya, ataupun misalnya karena barangkali satu kondisi khusus ketika lingkungan kerja yang tidak cukup sehat menimbulkan risiko-risiko kesehatan terhadap buruhnya, hingga pada akhirnya produktivitas menjadi berpengaruh, mengakibatkan juga hubungan-hubungan formal yang berubah. Inilah mengapa perlu teman-teman ketahui bersama bahwa hubungan sosial tidak serta-merta akan mempengaruhi hubungan produksi secara global. Tetapi juga perlu teman-teman ketahui bahwa satu jenis hubungan tidak dibahas terpisah dari hubungan yang lain. Dan kedua jenis hubungan formal dan sosial ini harus bisa dilihat secara utuh, dan hubungannya selalu timbal balik antara keduanya dalam melihat suatu industri. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui dan memahami bagaimana perbedaan dalam relasi formal dan relasi sosial dalam proses produksi. Jika saya gunakan contoh di sini dalam buku Eugene Fischer ini, Sosiologi Industri, di sini dia menggunakan 3 contoh sistem produksi yang berbeda. Dari yang pertama sistem gilda. Saya mohon teman-teman juga mempelajari secara mandiri, karena menurut saya juga referensi ini juga cukup banyak di internet. Sistem gilda yang pertama, lalu yang kedua sistem parting out, dan juga yang ketiga adalah sistem pabrik. Apa perbedaannya, bagaimana proses produksinya, teman-teman nanti akan mempelajari, karena tidak cukup bagi saya untuk hanya menjelaskan dalam sebuah narasi secara verbal di sini, dan juga dengan bantuan beberapa poin-poin yang akan terlihat di sini, tetapi juga saya harapkan juga dengan pemahaman teman-teman bisa memahami perbedaan ketiga ini, hingga pada akhirnya nantinya teman-teman sebagai mahasiswa bisa melihat kondisi kekinian seperti apa nantinya kita melihat suatu perubahan dalam sistem produksi kita, ketika secara teknologi sekarang kita tidak lagi hanya terbatas sebagai organisme yang bekerja secara fisik harus ada di
tempat, tetapi entah karena dipaksakan atau tidak dalam kondisi pandemi seperti sekarang, suatu proses produksi itu bisa saja dilaksanakan karena juga didukung oleh teknologi-teknologi yang sangat mumpuni saat ini, mulai dari teknologi sistem informasi yang didukung oleh perangkat lunak yang memang sangat mendukung terhadap otomatisasi produksi, hingga pada akhirnya bagaimana kepintaran dari perangkat lunak ini melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang keduanya juga bagaimana realitas bertambah atau augmented reality juga, itu juga menurut saya akan menjadi suatu tonggak awal nantinya, hingga pada akhirnya bagaimana software ini diterjemahkan dalam beberapa perangkat keras yang pada akhirnya menciptakan suatu gerak kinetik, akan menciptakan suatu sistem robotik yang barangkali mungkin visi awalnya adalah untuk membantu aktivitas manusia. Atau teman-teman bisa melihat bagaimana presentasi dari Elon Musk ketika ia melaksanakan suatu kegiatan acara presentasi dari acara Tesla Bot ketika itu beberapa waktu terakhir kemarin. Meskipun secara visi awalnya tujuannya menciptakan Tesla Bot ini adalah untuk membantu aktivitas manusia yang dilaksanakan secara repetitif, misalkan apakah membersihkan rumahnya ataupun berbelanja, ya meskipun kalau kita lihat sebenarnya tanpa ada Tesla Bot dengan kecerdasan buatan ini, kita sudah punya sistemnya sekarang, ataukah bisa saja kita curigai bahwa dengan adanya kecerdasan buatan yang dirobotifikasi seperti ini nantinya akan menciptakan suatu singularitas yang berbeda terhadap peradaban manusia itu sendiri. Dalam artian mereka bisa saja menciptakan peradaban mereka sendiri dan pada akhirnya akan menciptakan suatu persaingan terhadap manusia. Inilah yang mengakibatkan kita harus bisa menyesuaikan diri nantinya, dan juga meskipun secara historis suatu perkembangan teknologi pada akhirnya akan menciptakan suatu jenis pekerjaan baru yang lebih banyak daripada pekerjaan yang hilang. Tetapi bisa saja juga jika kita tidak melihat dari sisi manajemennya saja, dari sisi ekonomi saja, tetapi jika kita melihat dari sisi sosialnya, tentu akan menjadi sebuah ancaman terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Kita dalam pemikiran-pemikiran teori sosial cukup banyak perkembangan dari teori klasik yang sangat berpengaruh terhadap teori-teori tiga trinitas tokoh sosiologi yang juga teman-teman pasti sudah pahami. Tetapi bisa saja nanti dengan perkembangan teknologi baru seperti ini akan menciptakan teori-teori sosial baru yang menjadi alternatif pemikiran bagi kita untuk bisa melihat bagaimana realitas sosial seperti ini. Dan menurut saya sendiri juga tentunya teori-teori sosial yang kita gunakan saat ini tidak bisa serta-merta kita gunakan secara mentah untuk melihat kondisi terkini. Tentu kita akan bisa melakukan sebuah autokritik terhadap teori ini, dan barangkali jika tingkatannya jauh lebih mahir lagi, bisa saja kita memberikan suatu tawaran baru, bahkan teori-teori baru yang bisa menjelaskan bahwa kita masih punya posisi yang setara terhadap perkembangan-perkembangan teknologi, bahkan robotifikasi yang seperti ini. Nah, inilah yang barangkali akan menjadi PR besar bagi kita bersama dalam melihat bahwa sosiologi industri ini kita tidak hanya melihat dari aspek historis saja, bagaimana perkembangan industri yang memang tercatat dalam buku-buku referensi terkait teori-teori sosiologi industri, tetapi kita harus bisa melihat ke depan bahwa revolusi industri yang akan terus ada periode
periode-periodenya, dan juga terkait juga dengan perkembangan secara teknikal, yaitu perkembangan industri, perkembangan teknologi informasi. Pada akhirnya nanti akan menciptakan suatu alternatif pemikiran baru dengan tujuan bahwa kita tidak akan kehilangan esensi kita sebagai seorang manusia yang memang punya esensi yang emosional yang berbeda terhadap kecerdasan buatan. Barangkali bisa saja kecerdasan buatan itu diciptakan agar mereka tetap bisa berproduksi tanpa harus mereka seperti organisme manusia yang terbatas oleh emosi, terbatas oleh kebutuhan biologisnya. Tetapi yang membedakan kita terhadap mereka adalah dengan emosi-emosi yang kita miliki, kita bisa menciptakan suatu produk yang memiliki sense terhadap kehidupan manusia, memiliki kesan terhadap kehidupan manusia. Kesempurnaan suatu hasil produksi mesin bukan berarti itu akan menciptakan suatu kebahagiaan bagi manusia. Justru ketika dalam sebuah teknologi yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia, tetapi melalui kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari setiap produksi itu, setidaknya akan memberikan suatu ruang bagi manusia bahwa oke, inilah batasan dari teknologi yang saya gunakan. Kita sebagai manusia harus bisa melihat batasan ini dan bisa memiliki sikap terhadap seperti apa yang harus kita lakukan. Ketika semua sudah cukup, kita harus bisa kembali kepada esensi kita sebagai manusia. Kita harus bisa menyeimbangkan emosi kita. Jika kita tidak bisa menyeimbangkan emosi kita dalam menggunakan sebuah teknologi, itulah yang teman-teman bisa lihat, yaitu kondisi fear of missing out. Sebagaimana orang-orang tidak bisa melepaskan diri dari kehilangan dia terhadap informasi yang selalu terbarui, pesan-pesan, dan bagaimana keinginan tahuan seseorang atau sifat kepo dirinya terhadap lingkungan sekitar dia. Tetapi jika seorang manusia mereka bisa punya kecerdasan emosional yang sangat matang, mereka atau seorang manusia atau kita sajalah ambillah contoh, kita sudah merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah sebuah kepuasan yang patut kita syukuri. Barangkali itulah yang harus kita tetap jaga, dan kita tidak serta-merta bisa terus puas terhadap setiap teknologi yang selalu berkembang. Kita harus mencurigai bahwa bisa saja nantinya teknologi yang semakin berkembang ini akan semakin menjauhkan esensi kita, esensi sisi sosial kita sebagai seorang manusia. Dan disinilah yang barangkali saya harapkan juga kepada teman-teman bisa mengetahui pesan-pesan moral yang seperti ini yang harus kita pahami bersama. Kita harus bisa mengendalikan keinginan nafsu-nafsu kita terhadap perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Dan sebagai manusia yang memang kita diberkahi, dimodalkan oleh kecerdasan berpikir, logika-logika kita, dan keinginan kita untuk terus belajar. Jangan sampai kemampuan kita saat ini dimanipulasi atau bahkan didahului oleh kecerdasan yang bahkan menjadi produk dari kita sendiri sebenarnya. Sebuah barangkali kondisi dilema, ironi, ketika sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia sendiri dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan mereka, tetapi ternyata bagaimana pada akhirnya ketika mereka dimanjakan dengan teknologi ini, dengan inovasi-inovasi dan juga penemuan-penemuan ini, pada akhirnya menciptakan suatu kemanjaan dari kemampuan berpikir manusia. Nah, itu barangkali teman-teman. Nah, untuk video saya kali ini karena cukup berat dan juga
Saya harapkan pesan-pesan moral yang seperti ini teman-teman bisa terima, dan saya harapkan dari pasca teman-teman menyaksikan video ini di YouTube ataupun mendengarkan podcast saya di Spotify, teman-teman sudah atau setidaknya sedikitnya punya alternatif pemikiran baru. Kita tidak hanya sekarang mempelajari terkait aspek formal dan sosial dalam jenis sistem produksi, tetapi kita mencoba dalam video ini, saya juga mencoba memantik pemikiran teman-teman untuk kita berpikir jauh ke depannya. Oke teman-teman, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan kepada kalian dalam pertemuan kita hari ini, dan saya harapkan teman-teman bisa mengambil poin penting dalam apapun yang kita pelajari saat ini ya. Terima kasih, selamat siang kepada teman-teman semua, dan saya harapkan nantinya kegiatan ataupun komunikasi kita tidak hanya terbatas dalam aspek formal sebagai relasi antara dosen dan mahasiswa, tetapi saya harapkan bisa jauh lebih dari itu ya. Selamat siang, jaga kesehatan kalian, dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa normal melakukan aktivitas kita di kampus. Oke, terima kasih. Sekian video saya saat ini.